Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 3132. Di atas pohon besar yang tingginya lebih dari 10 meter, Lin Mo melihat situasi Duan Sansui dengan jelas, dan berpikir dengan ragu, beraninya dia datang ke sini untuk menyergapnya dengan jumlah orang yang begitu sedikit. Saya khawatir orang ini bukanlah orang yang kejam. Karena Lin Mo berdiri di atas pohon besar dan Duan Sansui terbaring di tanah dengan hati-hati, Lin Mo sama sekali tidak mengenalinya sebagai Duan Sansui. Bunuh! Teriakan pembunuhan tiba-tiba terdengar dari belakang, dan puluhan ribu tentara kerajaan Siang mengejar mereka, bertarung sengit dengan tentara Yulin. Di hutan Duan Sansui, seorang bawahan melihat pembunuhan di depan dan bertanya pada Duan Sansui. Bos, mereka sudah bertengkar. Apakah kita perlu naik? Petik 2. Duan Sansui menggelengkan kepalanya, memutar matanya ke arah adiknya, dan berkata dengan lembut. Aku sudah bilang padamu untuk membaca lebih banyak buku di hari kerja dan jangan mempelajari teori pembuatan bom nuklir jika kamu tidak punya pekerjaan. Semua orang sekarang bodoh, biarkan. Mereka bertarung dulu saat ini, saat mereka berdua terluka, kita akan pergi ke nelayan, keuntungan. Adik laki-laki itu memandang Duan Sansui, matanya bersinar karena kekaguman, seperti yang diharapkan dari bos Sansui, dia bahkan bisa memikirkan strategi yang sulit seperti itu. Adiknya teringat pada artikel yang telah dipelajarinya selama 3 bulan, kini ia hanya membutuhkan 30 ons uranium 235, yang kira-kira seukuran bola bisbol, dan ia bisa mulai membuat senjata nuklir. Hanya dalam 10 menit, puluhan ribu tentara kerajaan Wan Xiang jatuh ke tanah, bahkan ketika Lin Mo belum menjual apapun. Mereka pasti sangat lelah setelah bertarung dengan musuh. Ayo pergi. Petik 2. Duan Sansui meraung marah, dan bergegas keluar hutan bersama 3.000 orang untuk membunuh Lin Mo. Saat berikutnya, senjata hitam yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Duan Sansui dan 3.000 adik laki-laki di belakangnya. Bos, dalam situasi ini, haruskah kita memberitahu mereka untuk tidak menggunakan senjata? Adik laki-laki itu diam-diam berjalan ke arah Duan Sansui dan menyeka keringat dingin di dahinya dan bertanya. Persetan dengan pria lucu kakakmu, jangan membuatku tertawa saat ini. Duan Sansui berteriak dan menendang adik laki-lakinya ke samping saat ini, dia memiliki keuntungan, dan si bodoh itu sedang bermain pertarungan jarak dekat denganmu. Semakin Lin Mo memandangnya di pohon besar, semakin dia merasa bahwa pemimpin kelompok di seberangnya tampak semakin akrab. Tiba-tiba Lin Mo menyadari, bukankah ini Duan Sansui dari Duan Jiazai? Lin Mo memandang orang di seberangnya, dengan kecurigaan muncul di matanya. Bukankah anak ini pengikut Duan Dasan? Mengapa kamu datang ke sini untuk menyergapku hari ini? Untuk mencegah kesalahpahaman, Lin Mo melompat turun dari pohon dan berdiri dengan ringan di antara Yulin Jun dan Duan Sansui. Tuanku, sepertinya orang-orang ini juga menyergap kami. Apakah Anda menginginkan kami? Ketika Komandan Legiun berkata, dia juga memberi isyarat di lehernya dengan tangannya. Tunggu sebentar. Setelah memberitahu Komandan Legiun, Lin Mo berbalik dan menatap Duan Sansui, yang sedang menatapnya dengan tatapan kebencian yang membuatnya ingin memakannya. Beberapa tanda tanya besar muncul di kepalanya. Duan Sansui, apa yang ingin kamu lakukan di sini? Begitu Lin Mo membuka mulutnya, Duan Sansui berteriak dengan marah. Pencuri Lin, kamu membunuh kakak tertuaku dan menyebabkan seluruh desa Duan berubah menjadi lautan api. Kamu masih bertanya padaku apa yang aku lakukan sekarang? Mata Duan Sansui memerah saat dia berbicara, dan dia mulai berbicara, menyumpahi. Aku, Duan Sansui, tidak dapat dipisahkan darimu. Kuharap aku bisa memakan dagingmu, tidur di kulitmu, dan membakar tulang dan abumu. Disinilah kita akan mengetahui perseteruan darah kita hari ini. Lin Mo memandang Duan Sansui yang sepertinya hendak menggigitnya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apalagi yang bisa dikatakan anak itu? Bukankah Duan Dasan diutus sendiri untuk menjemput biksu muda Duji yang telah kembali? Duan Jiazhai juga menghabiskan uangnya sendiri untuk membangun gedung baru di belakang bukit dari alamat aslinya, yang menimbulkan banyak kebencian. Tunggu, Lin Mo melihat Duan Sansui telah mengambil pisau dan hendak bergegas untuk memotong dirinya sendiri, jadi dia segera berbicara.
Apa yang terjadi dengan kakak tertuamu Duan Dasan? Bukankah Duan Jiashai baik-baik saja? Petik 2. Kamu kentut, jika kamu tidak membuat kakak tertuaku dan Duan Jiazai tunduk padamu, kakak tertuaku tidak akan mati, dan Duan Jiazai tidak akan berubah, lautan api. Lin Mo sepertinya secara bertahap memahami sesuatu. Dia tidak tahu tentang relokasi desa Duan dan fakta bahwa Duan Dasan tidak mati. Sampai saat ini, Duan Sansui mungkin mengira Duan Dasan dan Duan Jiashai telah menjadi abu. Tunggu sebentar, apakah kamu belum mengunjungi bukit belakang Duan Jiashai? Duan Jiashai yang baru telah dibangun kembali sejak lama. Petik 2. Duan Sansui tercengang ketika mendengar ini. Dia pernah kembali ke Duan Jiashai sebelumnya dan menemukan bahwa itu telah sudah dibangun kembali. Setelah rusak, saya tidak berminat untuk melihat yang lain. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia harus mengumpulkan kekuatan dan membunuh Lin Mo untuk membalaskan dendam bos dan Duan Jiashai. Dan bukan desa keluarga Duan lama yang aku hancurkan. Orang-orang itu dipekerjakan oleh Ding Zihu dari keluarga Ding, Duan. Sansui, yang sedang berpikir, terkejut dan menatap Lin Mo. Kamu bilang tentara bayaran yang menghancurkan Duan Jiazai ditemukan oleh Ding Zihu. Duan Sansui merasa kapasitas otaknya tidak cukup saat ini. Bukankah Ding Zihu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dialah pembunuh yang menghancurkan Duan Jiazai? Dia sudah membunuh mereka untuk dirinya sendiri. Sekarang Lin Mo mengatakan bahwa orang-orang itu dipekerjakan oleh Ding Zihu. Apa yang dia lakukan begitu lama? Ding Zihu pasti merasa bahwa dia bodoh. Penglihatan Duan Sansui menjadi gelap, tapi dia masih menatap Lin Mo dan berkata, "Jangan pernah berpikir untuk berbohong padaku. Bosku sudah lama mati." Petik 2. Lin Mo diam-diam mengangkat jarinya dan menunjuk ke punggung Duan Sansui, berkata dengan nada menggoda. Lalu kenapa kamu tidak melihat ke belakang, yang disebut bosmu yang sudah mati sedang melihatmu? Duan Sansui tersenyum, haha, dan menatap wajah Lin Mo dengan penuh ejekan. Lin Mo, kamu tidak berpikir aku tidak tahu tipuan kecilmu ini. Bukankah kamu hanya menipuku untuk berbalik dan kemudian membunuhku secara langsung? Sudah kubilang padamu bahwa aku tidak takut mati sejak lama. Setidaknya dia akan mati lebih lambat dari bosku. Itu sepadan. Lin Mo memandang Duan Sansui, si bodoh, dengan rasa kasihan. Setelah beberapa saat, bosmu tidak turun, jadi kamu turun. Batuk, 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 batuk. Adik laki-laki Duan Sansui memperhatikan pria jangkung di belakangnya terlihat semakin baik hati, dan terus terbatuk untuk mengingatkan bosnya. "Berhentilah batuk, aku akan segera mengirimmu ke ruang isolasi." Duan Sansui berbalik, ingin memarahi adiknya, tetapi menemukan seorang pria jangkung berdiri di belakangnya, dengan senyum ramah di wajahnya, masih bersiap-siap. Saat berikutnya, jeritan mengejutkan terdengar di dalam hutan, mengejutkan burung-burung di sekitarnya. Yao Shou, bos telah melarikan diri dari dunia bawah. Duan Dasan diam-diam mengangkat tinjunya dan memberikan pukulan keras pada Duan Sansui. Sakit. Duan Sansui menutupi kepalanya dan meratap. Saat berikutnya, air mata mengalir dari matanya. Duan Sansui segera memeluk tubuh tinggi Duan Dasan dan menitikkan air mata. Bos, aku masih, kukira kalian semua sudah mati. Melihat Duan Sansui menangis seperti orang yang menangis, mata Duan Dasan menunjukkan kesusahan. Tampaknya Duan Sansui benar-benar mengalami kesulitan akhir-akhir ini. Anak laki-laki jujur di desa melarikan diri ke tempat kotor seperti keluarga Ding. Senang rasanya bisa hidup sekarang. Mengapa kamu menangis? Apakah kamu lupa pasal ke-10 dari semboyan keluarga-keluarga Duan kita? Petik 2. Tidak, pasal ke-10 dari semboyan keluarga-keluarga Duan adalah jika seorang laki-laki berdarah dan tidak menitikkan air mata ketika berada di luar, maka dia harus berdiri tegak menjadi putra keluarga Duan. Duan Sansui berkata dari Duan Dasan berdiri, menyeka air mata di wajahnya, dan menjawab dengan keras dengan mata merah. Melihat pemandangan hangat antara Duan Dasan dan Duan Sansui, Lin Mo tersenyum tipis. Apapun jenis kandangnya, tidak bisa dibandingkan dengan kandang yang memiliki keluarga. Ngomong-ngomong, Dasan, bukankah aku memintamu untuk membawa Duji kembali? Lin Mo bertanya dengan curiga setelah melihat Duan Dasan kembali sendirian. Bos,
Biksu suci Duji ada di balik hutan, kenapa kamu tidak pergi dan melihatnya sendiri? Duan Dasan sepertinya teringat sesuatu, dan menunjuk ke jalan. Dia datang dengan ekspresi aneh di wajahnya. Biksu suci, mengapa dia menjadi biksu suci setelah Duji kembali? Lin Mo berjalan menuju arah yang ditunjukkan oleh Duan Dasan dengan bingung. Menghadapi nyamuk dan berbagai serangga dari segala arah, seluruh tubuh Lin Mo terguncang, dan semua makhluk kecil jatuh dari udara ke tanah, dan langsung ditekan hingga mati oleh tekanan tersebut. Lin Mo berjalan melewati hutan dan langsung terpana. Di ruang terbuka di depan mereka, biksu muda Duji sedang duduk di atas tandu, dikelilingi oleh 4 orang lelaki berbadan besar. Di belakang Duji terdapat pasukan yang padat, masing-masing memegang berbagai macam senjata di tangannya. Lin Mo, ayo, ayo. Petik 2. Ketika Duji melihat sosok yang berjalan keluar dari hutan sebenarnya adalah Lin Mo, dia melambaikan tangannya dengan gembira. Lin Mo melihat lapisan penjaga yang melindunginya di sekitar Duji, dengan keraguan mendalam di matanya. Kamu tidak tahu, saya mengadakan 2 pertemuan Buddhis sebelum saya kembali tanpa meminta tiket, dan kemudian memberi mereka obat untuk luka. Mereka hanya mengatakan bahwa saya adalah Buddha dan berbalik dan mengatakan mereka ingin melindungi saya. Ji tidak berdaya. Dia menunjuk ke arah orang-orang kuat di sekitarnya, dan tidak ada keraguan dalam nadanya. Jelas bahwa dia telah mengatakan ini kepada mereka berkali-kali. Adat istiadat rakyatmu cukup. Jujur, Lin Mo memandangi pasukan yang tak ada habisnya di belakang Duji dan tidak bisa membayangkan berapa banyak orang yang masih tertinggal. Berapa banyak orang yang telah kamu atur untuk datang ke sini kali ini? Aku akan meminta seseorang untuk membawakan makanan. Petik 2. Lin Mo memandang orang-orang kuat yang hanya membawa senjata dan tidak ada yang lain. Dia mungkin tidak membawa makanan apapun. Biar kupikir-pikir, mungkin ada 1 juta orang yang percaya. Nada suara Duji sedikit tidak yakin. Mereka telah mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa mungkin ada 1 juta sebelumnya. Sulit untuk mengangkut dan menyiapkan makanan jutaan dolar, diperkirakan hanya bisa diantar pada malam hari. Duji melambaikan tangannya dan tersenyum acuh tak acuh setelah mendengar kata-kata Lin Mo. Mereka pada dasarnya membawa makanan sebelum keluar, jadi tidak perlu menyiapkan terlalu banyak. Petik 2. Selanjutnya, saya akan bersiap untuk menyerang balik kerajaan Wanxiang. Bisakah mereka pergi ke medan perang? Lin Mo memandang Duji dan bertanya. Selanjutnya rencananya sangat penting, dan Lin Mo perlu membuat semua persiapan. Jangan khawatir, jutaan orang ini semuanya adalah tentara. Bagi mereka, medan perang hampir rutin. Petik 2. Senyum muncul di wajah Lin Mo. Dia khawatir ketika dia menyerang balik kerajaan Wanxiang. Dia tidak akan bisa membunuh mereka, semua karena terlalu banyak musuh. Kali ini orang-orang percaya datang untuk mengatasi penyakit ini. Kerajaan Wanxiang sedikit lebih merepotkan. Lin Mo, aku ingin memberitahumu sesuatu. Pangeran ke-6 juga berjalan keluar dari hutan di belakang Lin Mo dan berbicara kepada Lin Mo dengan canggung. Lin Mo memandang Pangeran ke-6, ragu-ragu sejenak dan kemudian mengikutinya ke samping. Pangeran ke-6, apakah kamu sudah memikirkan cara yang baik untuk kembali? Gadre menggelengkan kepalanya. Kembali sekarang tidak diragukan lagi akan menjadi jebakan. Jika dia lari terlambat, dia mungkin tidak akan bisa mencapai Gunung Suci Basya, dan akan terlempar ke dalam sumur seperti putra sulung dan ketiga. Gadre memikirkan kembali selusin putri yang dimilikinya, yang semuanya pasti telah dibunuh oleh seorang wanita dari Avis. Namun, aku punya satu hal lagi. Pangeran ke-6 mengeluarkan medali bundar kecil dari saku dadanya. Ada ukiran pola emas di atasnya, dan ukiran elang hitam seperti aslinya. Ayahku mengutus seseorang untuk memberikan ini kepadaku sehari sebelum dia meninggal. Saat itu, hanya 1 pelayan istana yang datang diam-diam, dan dia bahkan langsung bunuh diri setelah memberikannya kepadaku. Gadre memandangi sosok merah yang ditutupi pelindung cangkang pada elang hitam tombol kecil agak terangkat. Aku bahkan tidak tahu apa gunanya benda ini, tapi sudah jatuh ke titik ini. Lin Mo, aku ingin mencobanya. Lin Mo terdiam. Dan melihat medali bundar kecil dan indah di tangan Pangeran ke-6, akhirnya Yuyu berkata. Yang mulia, Pangeran ke-6, tidak ada salahnya mencoba. Saya akan melindungi Anda dengan kekuatan spiritual saya.
Iya, inilah alasan Gatli datang mencari Lin Mo. Terlepas dari apakah itu racun atau bom, Gatli sangat yakin bahwa selama Lin Mo ada di sini, dia tidak akan mati. Jika Lin Mo tahu apa yang dipikirkan Gatli, dia mungkin diam-diam akan menyesali jalanmu menjadi lebih lebar, anak muda. Dalam rahasia keluarga kami, dikabarkan bahwa setiap raja akan memiliki pengawal pribadi milik raja. Mereka adalah dua orang paling berkuasa di Menara Elang Hitam. Mereka memiliki hak paling mendominasi untuk membunuh terlebih dahulu dan kemudian melaporkan nanti. Hanya ada dua di setiap generasi. Orang hanya akan menjaga raja. Gadre menatap medali kecil di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin untuk dirinya sendiri, atau mungkin untuk Lin Mo. Pangeran ke-6 melepas cangkang pelindung medali dan menekan titik merah dengan jari-jarinya, dia ingin bertaruh. Tujuan dari medali ini adalah untuk menyimpannya sebagai tanda raja masa lalu. Saya yakin memang ada pengawal elang hitam, dan saya yakin ayah saya pada akhirnya akan memilih saya. Saat titik merah pada medali ditekan, gambar mata elang di atasnya muncul, dua lampu merah menyala di matanya, dan sebuah suara terdengar. Yang mulia raja, pengawal elang hitam Anda datang ke koordinat Anda. Hahaha, Lin Mo, pernahkah Anda melihatnya? Saya benar. Gatli tiba-tiba menjadi emosional ketika mendengar suara dering medali. Dia meledak sambil tertawa, dia memang benar dalam taruhannya. Pada akhirnya, Jia Yuan-i memilih dirinya sendiri. Aiwes mencari kekuasaan dan merebut tahta. Bahkan kematian Jia Yuan-i disebabkan oleh Aiwes, yang disebut sebagai putri kedua. Gadre begitu bersemangat sehingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas, dan ada kebencian yang mendalam di matanya. Pengejaran maut kali ini membuat Gadre, sang pangeran yang dimanjakan, tumbuh besar, setidaknya kekejamannya menjadi lebih menyeluruh. Perjalanan sehari-hari Gadre biasanya berupa gajah atau mobil sport berlevel jutaan. Ia dikejar hingga beberapa kilometer, yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Lin Mo melihat ekspresi gembira Gabriel dan tidak berkata apa-apa. Baginya, tidak masalah siapa yang menjadi raja, tetapi kaisar harus memiliki hubungan yang baik dengannya. Gatli juga memperhatikan Lin Mo dan berbicara dengan serius. Setelah saya mengambil alih, urusan Anda, Lin Mo, akan menjadi urusan saya. Tidak akan ada biaya untuk barang-barang Anda di kerajaan Vientin. Anda juga dermawan terbesar saya, Gadre, di perbatasan kerajaan Vientin. Dua sosok berjubah hitam berjalan tanpa henti. Saat mereka berjalan, baju besi mereka yang indah dan elang hitam yang hidup dan agung di dada mereka hanya terlihat oleh angin kencang. Arnold, sampai saat ini Yves belum mengaktifkan medali di teras elang hitam. Saya tidak percaya Kaisar Jia Yuan saya tidak akan memberinya medali. Petik 2. Tudung jubah hitam itu tertiup angin kencang. Ini adalah pria kasar dengan rambut panjang dengan rambut pendek runcing kemasan, wajah tegas, dan bekas luka di pangkal hidung. Dia adalah Wells Marshall, salah satu penjaga Black Hawk generasi ini. Marshall adalah satu-satunya anak yatim piatu yang masih hidup dari keluarga Wells yang telah punah. Keluarganya dimusnahkan oleh musuh-musuhnya ketika dia masih sangat muda. Suatu hari, dia bertemu Jia Yuan-i, yang masih seorang pangeran. Jia Yuan-i mengasuh Marshall yang berusia 8 tahun dan menjaganya di sisinya untuk melatihnya. Marshall memenuhi harapan Jia Yuan-i dan sangat berbakat. Kemudian, dia secara bertahap menghilang dari pandangan orang. Ada beberapa rumor yang tersebar dari dunia luar bahwa Marshall meninggal saat menjalankan misi untuk Jia Yuan-i. Tapi dia sebenarnya menjadi pengawal elang hitam, pada dasarnya menjaga Jia Yuan-i, memblokir segala jenis pembunuhan untuknya. Pada hari ketika Jia Yuan-i dalam masalah, mereka semua diutus untuk menjalankan misi bersama dalam sebuah peristiwa yang sangat langka. Mereka mengatakan ingin melihat bunga di tepi Danau Eiffel. Pada saat Marshall kembali, Jia Yuan-i telah diumumkan telah naik ke surga. Pada saat itu, sambil melihat bunga jeruk di tangannya, Marshall terdiam. Rekan Marshall, Arnold begitu dia memanggilnya, juga melepas topinya. Dia memiliki rambut aqua pendek dan satu set baju besi lengkap yang secara diam-diam menonjolkan keanggunannya. Wajah tampannya memiliki sepasang mata biru muda yang menghangatkan hati dan tanda kecantikan di sudut mulutnya. Dibandingkan dengan Marshall yang berpenampilan kasar, Arnold seperti seorang ksatria dalam dongeng, kuat, tampan, dan tidak terkendali.
Namanya Oil Arnold, ia bukan seorang pangeran keluarga seperti Marshall. Arnold sendiri adalah warga sipil biasa. Dia ditinggalkan sejak dia masih kecil dan bahkan berkelahi dengan anjing liar untuk mendapatkan makanan di gang. Dia dibawa oleh Jia Yuanyi hanya 5 tahun setelah dia naik tahta. Dia telah dibimbing oleh Maher sejak dia masih kecil, dan kekuatannya samar-samar telah menyentuh ambang batas seorang master. Namun bedanya, sebagai orang biasa, dia tidak hanya mewarisi karakter Marshall yang riang, tetapi dia juga terlihat seperti seorang pangeran yang mulia. Dia berperilaku baik, berbicara dengan bijaksana, dan tidak pernah mengatakan apapun yang tidak ingin didengar orang lain. Marshall akan berbicara dengan Arnold jika dia tidak bahagia. Tidak masalah, kami akan segera tiba di Camp Garnison. Kami akan menunggu sampai kami melihat yang mulia. Kata-kata Arnold selembut genangan mata air di bulan Mei. Lalu bagaimana jika dia sama sekali bukan raja berikutnya yang ditunjuk oleh Jia Yuan? Apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Arnold hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak menanggapi kata-kata Marshall. Meskipun dia tidak ingin mengatakannya, itu terlalu berlebihan, kesulitan untuk menjelaskan kepada Marshall, bodoh. Itu hanya akan terjadi pada diri Anda sendiri. Pengawal elang hitam, dengarkan perintahnya, Raja memanggilmu, silakan segera pergi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di pelukan Arnold. Itu adalah medali besar yang beberapa kali lebih besar dari medali di tangan Gadre, dan ada sebuah layar di atasnya. Hanya ada 2 sel foto listrik di layar, yang biru adalah posisi Arnold dan Marshall, dan titik emas yang masih bergerak sedikit adalah Gadre. Siapa yang mengilhami sistem mata elang? Mata elang adalah nama resmi dari medali tersebut. Meski tidak besar, namun berisi teknologi tercanggih di dunia. Tahan air, tahan api, tahan pecah, tahan suhu tinggi, dan tidak akan kehabisan daya meskipun Anda menggunakannya selama 200 tahun. Marshall yang terlihat bahagia ingin datang untuk menonton, tapi Arnold menghindarinya dengan anggun. Marsekal senior, aku sudah beberapa hari tidak mandi, jadi sebaiknya aku tidak membuatmu kotor. Kata Arnold sambil tersenyum bahwa dia kotor, tetapi Marshall, yang telah bersamanya selama lebih dari 10 tahun, tetap saja tidak mengerti bahwa anak ini tidak menyukainya. Kami sekarang hanya berjarak sekitar 100 km dari Camp Garnison, namun jarak yang ditunjukkan di atas lebih dari 1000 km. Jejak emosi buruk tampak melintas di wajah Arnold yang tersenyum, tetapi di saat berikutnya digantikan oleh senyuman, seperti angin musim semi yang hangat. Itu artinya putri kedua Yves sama sekali bukan pewaris yang dipilih oleh Jia Yuanyi, lalu dia. Marshall tidak melanjutkan, sama seperti Arnold yang sepertinya tidak mendengar kata-katanya. Pengawal elang hitam tidak perlu banyak berpikir, selama penerus mata elang baik hati dan rajin berpolitik, maka menara elang hitam akan menjadi pedang dan tameng terkuatnya. Jika kaisar tidak kompeten dan kejam, maka menara elang hitam akan disembunyikan sampai kaisar baik berikutnya muncul kembali. Ayo pergi, Paman Marshall. Kurasa salah satu pangeran ke-6 kita sangat membutuhkan perlindungan perisai elang hitammu sekarang. Ketika Marshall mendengar pujian Arnold, dia menyentuh kepalanya karena malu dan tertawa. Arnold, kalau bicara soal bicara, kamulah yang harus bicara. Lihatlah Jia Yuanyi secara keseluruhan. Dia sangat agresif di setiap kesempatan. Siapa yang tahan kalau kamu menyebutku bodoh? Senior Marshall, sebagai pasanganmu, aku perlu mengingatkanmu, harus dihormati sebagai mendiang raja. Saya tahu, Arnold, mengapa Anda bertele-tele seperti Jia Yuanyi. Saat mereka berdua menjauh, hembusan angin dan pasir menyapu, dan jejak kaki mereka langsung menghilang tanpa jejak. Di puncak Gunung Suci Basya, Yuli sedang duduk di sebuah rumah bambu dalam keadaan linglung, dan bayangan hijau tidak ada. Sejak dia mengetahui bahwa dia dan yang lainnya meminta Lin Mo turun gunung, Green Shadow tidak pernah muncul di samping Guo Yuli lagi. Saya bisa menjadi master gunung seperti apa jika saya pengecut seperti itu? Yuli berkata dengan senyum pahit di wajahnya. Salah satu dari 6 gunung suci di dunia yang agung, terdapat banyak master di gunung tersebut dan kode rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Eksistensi yang disebut manusia di gunung oleh dunia luar justru memicu perselisihan internal karena perkataan orang lain. Bahkan putrinya sendiri pun tidak mau melihatnya.
Lagi pula, Gunung Suci Basya terletak di perbatasan aliansi Daku, Chenla, dan Kerajaan Vientin. Alasan mengapa ia bisa tinggal di kawasan ini tanpa diusir oleh negara lain adalah karena warisan dari Gunung Suci tersebut. Yuli tidak takut dengan jutaan tentara di luar gunung. Selama Basya Sensan menyerang dengan seluruh kekuatannya, bahkan 1 juta tentara pun dapat dihancurkan bahkan jika semua informasi habis. Namun yang terpenting bagi sebuah sekte adalah warisan. Jika para murid dan sesepuh kehilangan warisannya, maka korban jiwa di Gunung Suci Basya tidak akan sedikit, dan pasti akan mengalami penurunan. Jika Yuli hanya 1 orang, dia tidak perlu mengkhawatirkan Lin Mo, tetapi di belakangnya ada ratusan ribu murid dan warisan, dan Yuli tidak bisa bergerak. Kicau, kicau, kicauan burung terdengar dari ambang jendela, dan seekor merpati putih berdiri di ambang jendela, tampak malas di bawah sinar matahari. Mata Yuli menyipit, dan ada kotak surat di kaki Bai Ge. Yuli segera bangkit dan berjalan ke depan untuk melepas kotak surat itu. Setelah membuka kotak surat yang tersegel dan membuka gulungan kertas surat di dalamnya, mata Yuli berangsur-angsur menjadi rileks, dan dia bahkan tertawa terbahak-bahak di akhir. Ini pertama kalinya Yuli tertawa dalam beberapa hari terakhir. Sejak Lin Mo memimpin pasukan untuk berperang beberapa hari yang lalu, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Penghindaran Green Shadow pun membuat Yuli, sang ayah tua, semakin merasa bersalah. Kini surat Lin Mo membuat Yuli merasa rileks. Ya, itu adalah surat yang dikirim dari Lin Mo, yang jaraknya ratusan kilometer. Lin Mo menyewa seorang kurir profesional dengan lebih dari selusin kutu beras. Dia hanya membutuhkan 2 kutu beras montok per 100 km. Lin Moxin juga menulis 2 kalimat di bagian bawah, yang membuat wajah bahagia Yuli berangsur-angsur menjadi gelap. Tuan Gunung Yuli, izinkan saya memberitahu Nona Luying bahwa saya baik-baik saja di sini. Kita akan membicarakan detailnya ketika saya kembali. Petik 2. Lin Mo tiba-tiba mengubah nada suaranya. Ngomong-ngomong, tolong minta Pak Yuli untuk menjaga si kecil yang menyampaikan pesan itu. Permintaannya sangat sederhana, yang dia butuhkan hanyalah berbagai macam serangga gemuk untuk makan 3 kali sehari. Petik 2. Melihat penjelasan Lin Mo, Yuli dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, anak ini benar-benar membangunkanku. Siapa dia? Yuli, penguasa 6 gunung suci di dunia, salah satu pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia, seseorang yang dihormati dan ditakuti orang luar seperti harimau, sebenarnya harus memelihara burung. Yuli dan merpati putih di ambang jendela saling memandang dengan ramah, dan merpati putih itu menyerah lagi. Kicauan, Yuli menutupi keningnya tanpa daya. Burung ini benar-benar tidak bisa berbicara bahasa manusia, jadi bagaimana Lin Mo berkomunikasi dengannya? Adegan Bai Ge dan Lin Mo saling memandang dan terus berkomunikasi perlahan-lahan muncul di benak Yuli. Merpati putih, kicauan-kicauan, setidaknya 50 cacing. Lin Mo, kicauan-kicauan, kamu benar-benar berani berbicara. 50 cukup bagiku untuk menyewa seekor burung besar. Merpati putih, kicauan-kicauan, setidaknya 20 cacing, Ruth, harga terendah. Lin Mo, tweet Deal. Puff. Yuli tidak bisa menahan tawa ketika dia membayangkan gambaran di benaknya, menakuti merpati putih di ambang jendela. Dia mengira manusia ini adalah pergi ke si hitam memakan si hitam. Di depan pintu rumah bambu Yuli, tiba-tiba terdengar suara hijau, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura mengusir orang asing. Yuli memperhatikan sesuatu dan melihat ke pintu bayangan hijau itu berdiri di sana dengan dingin, menatapnya dalam diam. Gadis baik, kenapa kamu ada di sini? Yuli memandangi bayangan hijau itu, mengusap bagian belakang kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin aku memanggilnya putriku, aku akan memanjakannya sampai mati. Surat. Yuli segera melihat surat di tangannya, merasakan rasa sedih di hatinya. Putrinya mengabaikannya selama beberapa hari, tetapi dia muncul setelah surat Lin Mo. Benar saja, ketika setiap ayah tua memandang pria yang merayu putrinya, keseriusannya mungkin mengandung sedikit niat membunuh. Namun melihat penampilan putrinya, Yuli tetap menyerahkan surat yang ada di tangannya. Green Shadow mengambil surat itu di tangannya, dan wajahnya yang semula seperti gunung es sepertinya telah meleleh menjadi 2, musim semi terasa hangat dan bunga-bunga bermekaran, dan pedesaan terpesona.
Green Shadow melihat amplop itu kata demi kata, karena takut ketinggalan satu kata pun. Pemilik Gunung Yuli, Gunung Suci Basya, secara pribadi membukanya. Tuan Gunung Yuli, saya telah bergegas keluar sejak meninggalkan Gunung Basya, dan saya juga menerima dorongan besar. Saudaraku Duji telah menjadi generasi biksu suci, kali ini dia telah memimpin jutaan orang beriman untuk membantu saya, dan setiap orang adalah seorang prajurit. Jika memungkinkan, saya berharap penguasa Gunung Yuli dapat memimpin murid-muridnya untuk bertarung dengan saya di depan dan belakang ketika pertempuran terjadi antara pasukan kerajaan Wan Xiang, dan mengalahkan pasukan kerajaan Wan Xiang sepenuhnya. Ingat, jika Anda bisa menangkap seorang tahanan, jangan bunuh dia. Tuan Gunung Yuli, tolong bawa saya untuk memberitahu Nona Luying bahwa saya baik-baik saja di sini dan kita akan membicarakan detailnya ketika saya kembali. Melihat ini, wajah Luying menunjukkan senyuman manis, dan saudara Lin Mo sebenarnya menyebut saya secara spesifik. Ngomong-ngomong, si kecil pengantar surat itu meminta Pak Yuli untuk menjagaku, permintaannya sederhana sekali, asalkan dia makan berbagai macam serangga montok untuk 3 kali makan sehari. Setelah Luying membaca surat itu, dia melipatnya dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam sakunya. Lalu dia berbalik dan pergi, hanya menyisakan jejak di punggung Yuli. Yuli memandangi sosok hijau yang pergi dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Ayahku, yang menemaniku siang dan malam, sebenarnya tidak sebaik bocah cilik di Lin Mo itu. Tanpa terlalu banyak rasa sakit, Yuli mengerti bahwa masih ada hal besar yang harus dia lakukan saat ini. Dengan lambaian tangannya, kekuatan spiritual yang agung terbang ke puncak gunung. Ada lonceng kuno yang tidak berbunyi selama beberapa dekade. Energi spiritual menghantam jam kuno dengan keras. Suara keras dan membosankan segera menyebar ke seluruh Gunung Basya, menyebabkan semua murid mengangkat kepala. Bukan itu saja, bel berbunyi lagi. Bas, 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 klang. 9 bel berbunyi. Tidak peduli apa yang mereka lakukan saat ini, semua murid menghentikan apa yang mereka lakukan. Bahkan para penjaga Gunung Suci Basya datang menuju pergi ke kuil Basyan. Menurut aturan Gunung Suci Basya, 5 lonceng pertama berbunyi ketika semua murid luar telah berkumpul. Semua tetua harus datang ketika 7 bel pertama berbunyi. Ketika bel ke-9 berbunyi, itu juga berarti seluruh kekuatan Gunung Basya harus dikumpulkan. Di halaman kecil Tuan Yao, dia sedang memupuk tanaman herbal dan menghentikan pekerjaannya ketika dia mendengar bel. Lonceng itu perlahan-lahan menjadi lebih keras dan wajah Tuan Yao berubah. Dengan 9 bunyi lonceng ilahi, semua kekuatan Gunung Suci Basya telah dimobilisasi. Ini adalah pertemuan yang akan menentukan masa depan sekte ini. Petik 2. Tuan Yao tidak ragu-ragu, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sebuah afterimage dan menuju ke kuil Basya. Di saat yang sama, Pak Bambu, Pak Shadow, Del juga pergi bersama. Bahkan penjaga kawasan terlarang yang tertidur di kawasan terlarang di belakang Gunung Basya membuka matanya, berpikir sejenak lalu menutup matanya kembali. Di kuil Basya, Yuli sedang duduk paling atas dengan gaun panjang berwarna ungu. Beberapa sesepuh yang datang setelahnya duduk di kursi di bawah Yuli dan menatap Yuli dengan mata bertanya-tanya. Menurut aturan, ketua marga perlu berdiskusi dengan sesepuh sebelum membunyikan lonceng suci. Kecuali gunung suci itu akan segera dihancurkan, tidak akan ada lagi yang mengkhawatirkan hal seperti itu. Melihat ratusan ribu murid Gunung Suci Basya berkumpul dan penjaga berdiri di samping, Yuli berkata dengan keras. Konferensi Gunung Basya dimulai. 100.000 murid luar Gunung Suci Basya bertemu dengan guru gunung. 30.000 murid dalam Gunung Suci Basya telah bertemu dengan penguasa gunung. Para tetua dan penjaga Gunung Suci Basya telah bertemu dengan penguasa gunung. Suara nyaring bergema di langit. Inilah kekuatan sebenarnya dari Gunung Suci Basya. Murid manapun menempatkannya di luar saja sudah cukup untuk dianggap sebagai tamu oleh raksasa. Yuli melihat sekeliling dan berbicara dengan nada tenang. Baru beberapa hari yang lalu, hal yang sangat memalukan terjadi di Gunung Suci Dangdang Basya kita. Seseorang mengusir teman baik kita hanya karena beberapa patah kata di luar.
Beberapa orang yang duduk di bawah Yuli sang tetua mengerutkan kening dan menatap Yuli dengan sedikit kebingungan apakah seluruh pertemuan gunung hanya untuk membicarakan hal ini. Gunung suci Basya kami telah berdiri selama ribuan tahun di perbatasan Chenla, Vientin, dan Daku. Ini karena gunung suci Basya kami memiliki tuan yang tak terhitung jumlahnya dan lautan kitab suci rahasia. Petik 2. Ada juga yang paling banyak aturan penting, yaitu siapapun musuhnya, Anda harus mengingat satu kalimat. Yuli berhenti sejenak, dan suaranya bergema di seluruh aula seperti bel besar. Gunung suci tidak bisa dihina. Tiba-tiba, para murid di bawah mengangkat kepala dan berteriak dengan penuh semangat. Gunung suci Basya tidak bisa dihina, bunuh semua musuh yang menyerang. Para pembela HAM dan banyak tetua terlihat tidak yakin, namun tetap tidak berbicara. Mereka tidak tahu apa yang Yuli pikirkan, tapi dia adalah penguasa gunung, dan dia serta yang lainnya adalah tetua, jadi mereka hanya akan mendengarkannya. Setelah semua murid kembali, masing-masing dapat menerima 3 pil penyembuh dan 1 pil kemarahan darah. Setelah meminum 1, segera bunuh musuh dan mundur. Juga, jika kamu dapat menghindari pembunuhan, cobalah untuk tidak menimbulkan bahaya. Basya Gunung Suci tidak bisa menjadi gunung jahat Basya. Kami akan mematuhi kehendak Tuan Gunung. Semua murid tidak takut sama sekali, tetapi berjalan kembali dengan gembira. Mereka sudah lama marah dengan sekelompok orang di sekitar gunung. Jika Gunung Suci Basya tidak menunjukkan kekuatannya, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah kucing yang sakit? Beberapa murid bahkan berdiskusi apakah akan melaksanakan rencana pemenggalan kepala. Di kuil Basya, hanya Wali dan Tuan Yao yang tersisa, bahkan para tetua pun tidak. Tak satu pun dari mereka berbicara, tetapi diam-diam menatap Yuli yang duduk di atas, menunggu penjelasannya. Dan Yuli sedang duduk di atas dengan ekspresi wajah yang anggun, berpose dalam pos dan berpikir dalam hati. Cepat desak saya, tanyakan mengapa saya melakukan ini, lalu paksa saya turun tahta. Petik 1. Namun, ketika Tuan Yao melihat Yuli tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia segera memahami apa yang dipikirkan dan diucapkan oleh anak tua ini. Apakah Lin Mo yang menulis surat untukmu? Meskipun kata-kata Tuan Yao adalah pertanyaan, nadanya tegas. Yuli, yang menempatkan pemimpin sekte di atas, tiba-tiba tersandung dan hampir terjatuh. Yuli memandang Tuan Yao dengan ngeri dan berkata dengan panik, "Kamu memang memata-mataiku." Wajah Tuan Yao menjadi gelap, dan dia merasa pemilik gunung itu telah berubah. Ahem, ini yang terjadi. Yuli melihat ekspresi wajah orang-orang di bawahnya menjadi aneh, dan dengan cepat terbatuk untuk mengalihkan perhatiannya kembali ke topik. Baru saja, saya sedang berkonsentrasi pada pekerjaan saya di rumah ketika saya tiba-tiba menerima surat dari Lin Mo yang memberitahu saya bahwa dia telah kabur. Tuan Yao menyela kata-kata Yuli saat ini dan berbicara. Tetapi bahkan jika Lin Mo pecah, situasinya tidak akan menguntungkannya. Sebaiknya kita hentikan Lin Mo jika kita memulai perang sekarang. Tidak, dengarkan aku. Lin Mo bertemu seseorang setelah dia keluar. Ya ampun, sobat, pihak lain adalah biksu suci, dan dia memiliki jutaan orang percaya di bawah komandonya, dan semua orang adalah tentara. Mata Tuan Yao, yang lain, dan para pembela semuanya berbinar, dan mereka langsung mengerti apa yang Yuli dimaksudkan. Serang dari depan dan belakang untuk sepenuhnya melenyapkan kekuatan kerajaan Wanxiang. Saat ini, Lin Mo sedang membawa pangeran ke-6, Duan Dasan dan Du Ji menuju perbatasan kerajaan Wanxiang. Semua pasukan kerajaan Vientin kini ditempatkan di Gunung Basya. Dengan kata lain, saat ini Lin Mo hanya perlu memutar ke perbatasan negara bagian Vientin, lalu memulai serangan langsung dari belakang tentara negara bagian Vientin. Saat itu, murid Gunung Suci Basya akan hilang, dan Lin Mo serta yang lainnya akan menyerang dari depan ke belakang untuk sepenuhnya melenyapkan kekuatan kerajaan Wanxiang. Selain itu, Lin Mo juga perlu membantu Pangeran ke-6 Gatli untuk naik tahta dan menjadi raja. Medan perang ini adalah panggung terbaik. Pengawal elang hitammu hanya berjarak 10 km darimu, harap bersabar. Medali di dada Pangeran ke-6 mengeluarkan suara, menyebabkan beberapa orang berhenti. Duan Dasan dan Duan Sansui pergi untuk melihat bagaimana keadaan banyak orang percaya di belakang. Lin Mo,
Duji dan Gatli tidak peduli dengan tanah berdebu dan langsung duduk di tanah, menunggu kedatangan pengawal elang hitam yang dirumorkan. Arnold dan Marshall, 10 mil jauhnya, juga mendengar suara dari sistem Hawkeye. Kamu masih 10 kilometer jauhnya dari Raja, tolong segera ke sana secepatnya. Kata Arnold lembut dengan senyum masam di wajahnya. Sepertinya salah satu raja kita juga tahu bahwa kita akan datang. Ayo pergi, Marshal Senior. Jangan biarkan Yang Mulia menunggu. Petik 2. Keduanya menghilang lagi, hanya menyisakan 2 bayangan setelahnya yang dengan cepat menghilang. Di ruang terbuka, Gatli sedang mengobrol dengan Duji. Tepatnya Duji sedang mendakwahkan dharmanya kepada Gatli. Gatli tanpa daya mengangkat kepalanya ke langit, diam-diam menahan rasa sakit di telinganya seperti biksu di dinasti Tang, dan merasa sedih di dalam hatinya. Lin Mo, apa cita-citamu untuk menghindari kata-kata Duji? Gatli memandang Lin Mo yang diam dan bertanya. Menghadapi pertanyaan Jiatli, Lin Mo tidak bisa tidak memikirkan penampilan istrinya Su Banxia, dan tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Jalani hidup ini dengan bahagia bersama keluargamu. Jiatli penuh keraguan saat mendengar cita-cita Lin Mo. Dia tidak mengerti mengapa Lin Mo akan lari dari Tiongkok dan datang ke Daku dengan cita-cita yang begitu jelas. Aliansi sedang sibuk di sini. Melihat 3 tanda tanya kecil yang akan muncul di kepala Gatli, Lin Mo tersenyum lembut, wajah tampannya membuat Pangeran Gatli merasa sedikit terganggu. Jika kita membicarakannya dengan lebih ambisius, itu berarti membangun hati dunia, menentukan nasib masyarakat, meneruskan pengetahuan unik para wali masa lalu, dan menciptakan perdamaian bagi semua generasi. Kata Lin Mo, 4 kalimat ini dengan suara yang tenang, yang membuat Pangeran ke-6 tanpa sadar berpikir bahwa dia sedang bercanda. Namun, memikirkan apa yang telah dilakukan Lin Mo, Pangeran ke-6 menunjukkan kekaguman. Tanaman merambat malam dihancurkan, semua kontak dilarang, dan bahkan ayah mertua adik laki-lakinya ditangkap hidup-hidup. Melihatnya, Pangeran ke-6 kembali menatap Guan Yue, yang lumpuh dari leher ke bawah dalam tim, dengan ekspresi kasihan di matanya. Pangeran ke-6, apa cita-citamu untuk naik tahta dan menjadi raja? Gatli terkekeh, menyentuh bagian belakang kepalanya dengan malu-malu dan berkata sambil tersenyum. Jika memungkinkan, saya juga ingin meniru raja-raja dalam sejarah Anda di Tiongkok, Kaisar Qin, Han Wu, Kaisar Tang, dan Song Su. Lin Mo memandang Kadri dengan heran, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia, atasannya, Pangeran ke-6, akan benar-benar memahami hal-hal ini. Jangan lihat aku seperti itu. Aku pernah melihat orang menjelaskan Kaisar Tiongkokmu sebelumnya. Semua kaisar pendiri adalah kaisar generasi pertama. Aku lebih mengagumi kaisar pertamamu. Saat beberapa orang mengobrol, 2 sosok muncul di depan beberapa orang, maju, baju besi lang hitam yang indah, rambut kuning runcing pendek dan rambut biru lembut, wajah kasar dan wajah tersenyum, temperamen yang sangat berbeda seperti naga dan ksatria yang bekerja sama. Wells Marshall, perisai dari stand elang hitam, bertemu dengan Yang Mulia Gabriel. Hoyle Arnold, pedang dari stand elang hitam, penjaga elang hitam, bertemu dengan Yang Mulia Gabriel.